Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan layanan teknologi informasi atau TI. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desa Pertama LP52310097 dari kelas audit A. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan outline yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yakni operasional sistem informasi, yang kedua informasi sistem hardware, yang ketiga software dan arsitektur SI, yang keempat infrastruktur jaringan SI, dan yang kelima audit infrastruktur dan operasional. Langsung saja untuk bahasan pertama yakni mengenai operasional sistem informasi. Nah, bagian pertama yakni mengenai fungsi manajemen operasional sistem informasi. Jadi terdapat 3 fungsi dalam manajemen operasional sistem informasi ini. Yang pertama yakni mengalokasikan sumber daya. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dari aktivitas yang telah direncanakan dalam fungsi TI. Yang kedua, membangun standar dan prosedur gunanya untuk pemenuhan strategi dan kebijakan. Yang terakhir adalah memantau proses operasional SI dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses operasional TI sehingga dapat ditingkatkan dalam manajemen SI berikutnya. Selanjutnya yakni mengenai manajemen layanan TI. Nah, pengertian dari manajemen layanan TI itu sendiri adalah proses pengelolaan sumber daya dan kemampuan TI untuk melakukan perencanaan atau plan, implementasi atau do, monitoring atau cek, dan peningkatan atau improvement untuk menghasilkan suatu layanan yang dapat memberikan value bagi pelanggan atau pengguna. Framework yang digunakan dalam manajemen layanan TI itu sendiri adalah ITSM atau ITIL. Berikut tinggal gambar yang menjelaskan mengenai framework dari ITIL itu sendiri. Framework ini menyatakan dalam service level dari kepuasan end user terhadap bidang accuracy, completeness, timeliness, appropriateness dengan output operasional aplikasi yang didiskusikan. Selanjutnya untuk manajemen operasional. Nah, untuk manajemen operasional itu yang pertama adalah untuk pengoperasian infrastruktur, yang kedua pemantauan penggunaan informasi. Pengoperasian infrastruktur itu contohnya adalah seperti dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, kemudian juga penggunaan application serta backup file secara berkala. Pemantauan penggunaan informasi contohnya adalah seperti penanganan insiden, pengelolaan problem, deteksi dan komunikasi problem, serta solusi kondisi abnormal yang disebabkan karena adanya error pada layanan SI. Selanjutnya mengenai unit operasional TI atau unit operasional layanan TI. Nah, unit operasional itu sendiri adalah service atau helpdesk yang tugasnya adalah sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dan pengguna untuk mengelola permintaan layanan dan insiden. Yang kedua adalah mengenai information system hardware. Bagian pertama yakni hardware maintenance program. Organisasi itu memiliki komponen dan arsitektur komponen yang membutuhkan pemeliharaan melalui program. Tujuannya adalah untuk menjamin kelayakan operasional hardware dengan servis yang clean secara berkelanjutan. Kedua ini hardware monitoring prosedur. Nah, tujuan dalam melakukan audit itu sendiri dapat dilihat melalui beberapa laporan, antara lain utility reports, hardware reports, utilization reports, serta asset management reports. Kemudian ketiga adalah mengenai software dan arsitektur SI. Terdapat beberapa pertimbangan atau poin penting dalam software dan arsitektur itu sendiri. Dan antara lain yang pertama operating system, OS control software, data pemeriksaan software, data management, DBMS atau database management system, tape and disk management system, BT program, dan software listening update. Berikutnya adalah pembahasan mengenai infrastruktur jaringan SI. Pertimbangan atau poin penting ada di dalamnya lain yakni enterprise architecture, type of network, web service,
IO Standard and Protocol, OSI atau Sistem Operasi Arsitektur, Data Application dari OSI model di arsitektur jaringan. Yang berikutnya mengenai audit infrastruktur dan operasional. Nah, dalam melakukan audit infrastruktur dan operasional ini terdapat beberapa hal yang dapat direview atau diaudit, yakni antara lain hardware, sistem operasi atau OS, database, dan network operating controls, IS operation, layout, problem management, reporting, hardware reports, dan scheduling. Nah, itu tadi itu pembahasan mengenai ini. Sekian dan terima kasih.